Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke DCWT sesi pertama ini, gue ingin ucapkan dulu terima kasih untuk toko kripto karena kemarin sudah mention TCI di Indonesia's Crypto Outlook 2025 ya. Ini jujurnya gue lupa event ini sampai gue taunya dari grup ya. Thank you juga untuk para member TCI yang mengingatkan, Bang lu masuk ke toko kripto nih ya. Gue sedikit lupa, ini apaan ya. Gue tanya satu, terus satu sempat ngomong ke gue, tuh gue lupa ngasih tahu ke lu katanya. Karena memang minggu itu kita lagi sangat padat jadwalnya ya. Jadi sekali lagi thank you untuk toko kripto dan it's an honor juga kita sudah kerjasama dari satu sempat ngomong kemarin tuh dari Januari 2022. Nggak kerasa udah 3 tahun kita kerjasama ya. Sekali lagi it's an honor ya. It's an honor for us dan juga terima kasih untuk keluarga besar TCI yang sama-sama support dan juga mengembangkan TCI bersama kita ya. Ya kalau dipikir-pikir jujurnya gue gak nyangka juga gitu ya. Awalnya gue sama Sato bikin channel YouTube di 2021 itu TCI tujuannya untuk edukasi gitu. Dan kita udah siap-siap bahwa ini kemungkinan besar gak akan terlalu laku gitu. Karena ya kalau kita channel edukasi, siapa sih mau edukasi? Di kripto tuh orang pengen kaya cepet begitu. Jadi kita udah siapin mental untuk ya sudahlah kita akan jadi akan menjadi satu channel yang sangat niche. Nah, tetapi untuk bisa sampai di-recognize oleh toko kripto dan juga ternyata cukup banyak orang-orang yang actually pengen belajar di market gitu ya. Ini benar-benar suatu hal yang luar biasa lah buat gue. Thank you banget sekali lagi untuk toko kripto dan juga thank you untuk keluarga besar TCI yang membuktikan bahwa ternyata di Indonesia tuh banyak sekali orang yang ingin belajar, bukan cuma sekedar pengen kaya dalam sehari gitu ya. Oke, yaudah sekarang kita masuk lagi ke format biasa DCWT ya. Jadi sayang sekali untuk yang ketiga kalinya BTC ke-reject oleh MA50/90 berapa nih? 99.051 USD ya. Padahal kemarin cukup bikin euforik nih. Wah, 100.000 katanya ya. Nah, tapi ini dia sekali lagi pentingnya untuk kita menunggu sampai daily close. Kalau saat running itu market bisa bergerak dengan cepat dan kasarnya tidak terprediksi juga gitu ya. Jadi sekali lagi kita ambil keputusan saat sudah terjadi daily close. Dan sayangnya ya hari ini atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi daily close-nya kembali di bawah dari 97.000 dan juga di bawah dari MA50 dan seterusnya. Jadi kurang lebih masih sama seperti kemarin. Bahkan kalau mau ngomong secara pure TA nggak pakai fundamental, this is not good. Begitu karena sudah 3 kali ke-reject berturut-turut oleh resisten yang sama. Begitu. Ya semakin sering ke-reject maka ya lu gini deh, lu coba bayangin ya para traders di dunia gitu ya, mereka berusaha berapa kali, para bulls lah tepatnya, para bulls berapa kali berusaha untuk menaikkan harga Bitcoin, tapi kerejek lagi. Nah kira-kira lama-lama kehabisan kesabaran nggak? Nah itu gitu. Jadi ini udah 3 kali berturut-turut. Ya at least ya sekali lagi gue bilang secara TA-nya kita lebih cenderung bearish begitu ya. Nah kalau kita lihat support terdekat yang bisa dibilang yang paling kuat juga selama beberapa bulan terakhir adalah di angka 91.906 begitu. Jadi ada possibility yang cukup besar bisa mencapai ke 91.906 begitu. Apalagi considering ini sudah mulai hari Sabtu ya, biasa Sabtu Minggu itu cenderung akan mengikuti tren secara TA. Karena di Sabtu Minggu tidak ada data fundamental ya. Itu at least statistiknya seperti itu ya, bukan pasti, tidak ada yang pasti di dunia gitu. Oke. Jadi PR besar dari Bitcoin itu mungkin masih sama seperti dari hari Rabu kemarin ya, yaitu jangan sampai jebol di bawah dari 91.906 gitu. Karena ya kita bisa lihat dalam beberapa bulan terakhir 91.906 ini menjadi support yang cukup baik untuk Bitcoin. Nah kalau sampai itu jebol, itu adalah suatu sinyal bahwa ya sekarang momentum bearish dari Bitcoin lebih besar dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Begitu. So, ya semoga nahan 91.900 ya. Oke, next kita masuk dulu ke indeks dolar ya. Untuk indeks dolar ini kita bisa lihat dia kemarin cukup menguat dan sempat retest ke MA20. Nah, ini mungkin salah satu penyebabnya lagi kenapa Bitcoin lumayan sulit untuk reclaim 100.000, reclaim juga beberapa resisten yang kemarin ya, karena DXY-nya menguat juga begitu ya.
Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance kemarin kembali membuat doji ya. Ya walaupun ada bodinya sedikit lah. Mungkin lebih tepatnya kalau ada body seperti ini lebih ke bullish spinning top lah ya. Nah, tetapi spinning top seperti ini itu menunjukkan kebingungan di market. Begitu. Jadi ya, ada possibility bisa terjadi koreksi gitu ya. Tapi gue ngingetin satu hal aja. Kalau sampai terjadi corrective movement ke EMA 20, tolonglah jangan kemakan lagi dengan narasi altcoin season selama belum terjadi belum terjadi QE. Sekarang kan masih QT nih, balance sheet masih terus turun ya. Nah, sebelum terjadi QE di mana balance sheet mulai naik, ya coba belajar dari pattern yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya begitu ya. Di zaman-zaman ini kan masih banyak yang ngeyel dulu ya. Wah, enggak perlu nunggu-nunggu ya. Dulu sempat ada yang komen, untung nggak ngikutin TCI ya. Coba nungguin balance sheet. Kita pasti ketinggalan. Ya gara-gara lagi turun. Tapi sekarang udah naik lagi gimana? Nah, itu. Ya. Itu dia the power of data. Ya, data bukan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan serem ya, karena lu bisa ngerasa bullish bearish tuh di waktu yang bersamaan begitu ya. Tapi kalau data dia akan ngasih cold hard facts begitu ya. Oke, itu aja lah remindernya untuk para newbies. Kalau sampai terjadi corrective movement yang signifikan dari Bitcoin dominance, tahan hawa nafsu untuk all in the alts. Lihat dulu balance sheet. Dan balance sheet ini gratis ya. Gue sempat lihat ada beberapa yang komen, "Bang, bayar nggak bang? Ini kayaknya gue ketemu gratis." Lu tinggal masuk ke sini ya. Yang tanda plus ini nih di TradingView. Lu klik, lu cari WALCL. Ini adalah balance sheet US. Gratis, nggak berbayar. Begitu lo tinggal klik. Kalau gue sih lebih suka ya sebenarnya sama aja sih boleh ya, boleh semua. Tapi gue lebih prefer pakai new price scale, begitu supaya nggak kepisah ke bawah, begitu ya. Oke, itu untuk Bitcoin dominance. Next kita masuk ke ini nih, Bang Jerome ya. Bang Jerome kemarin kan ada report nih, monetary policy report ya. Kita bahas seperti apa ya. Oke, jadi intinya ya. The Fed ini menyatakan bahwa mereka masih berkomitmen untuk membuat inflasi turun sampai ke 2% ya. Dan ya kita tahu sekarang masih belum 2%, malah kemarin-kemarin tuh CPI sempat rada naik ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya kita mungkin dalam March kalau nggak salah ya. Untuk interest rate decision itu March kalau nggak salah ya. Nah, ini ada kemungkinan March nggak diturunin begitu. At least for now ya, karena ini berdasarkan statement per statement dan the Fed bisa dengan sangat gampang mengubah statement mereka seperti yang terjadi di 2019 ya. Tapi ini sekarang yang kita dapatkan seperti itu ya. Dan selanjutnya juga di sini the Fed menyatakan bahwa ekonomi US secara overall is doing well dan juga quite solid menurut mereka, dan juga untuk job marketnya menurut mereka balance begitu, dan juga untuk inflation pressure-nya pun berkurang ya. Nah, ini tentunya sedikit berlawanan dengan yang si Trump mau ya. Kita tahu bahwa si Trump ini ingin mempursue trade dan juga workforce policies yang intinya sih mereka akan membuat ekonomi lebih meningkat ya dengan cara ya digeser ke QE lah kasarnya begitu. Walaupun dia nggak usah ngomong QE sih, cuman kalau lu baca apa yang si Trump ingin ya itu ujung-ujungnya QE sih. Nah, tetapi kalau kecepatan ini bisa meningkatkan inflasi begitu. Jadi The Fed dibilang dia nahan-nahan seperti ini juga nggak salah ya kalau dari perspektif ekonomi US in general begitu, karena yang terjadi di 1970-an juga nih gue pernah pelajari dulu ya, mereka kecepatan melakukan QE dan ujung-ujungnya inflasi lama banget nggak beres-beres begitu. Jadi gue ngerti buat lu yang pengen market cepet-cepet rally, pengen cepet-cepet QE, mungkin ada beberapa yang mulai maki-maki si Jerome Powell begitu ya. Ya gue ngerti perspektif dari lu pengen profit. Nah, tetapi Jerome Powell tuh tugas utamanya bukan bikin kita profit ya. Tugas utama dia adalah membuat US dalam kondisi yang baik ekonominya begitu, nggak kena inflasi gila-gilaan, tapi di waktu bersamaan juga nggak terlalu ketekan sama economic downturn begitu. Nah, ini memang pekerjaan yang sulit. Kita nggak bisa bilang pekerjaan si Jerome tuh mudah. Lu lihat aja deh si Jerome ya, dari zaman COVID sekarang mukanya tuh signifikan nuain. Capek, serius. Ya gue kalau ditanya, "Bang, lu mau gak bang kerja kayak si Jerome?" Nggak mau. Stres. Begitu, apalagi banyak pressure dari orang-orang yang nggak mau tahu juga kondisi US. Begitu. Jadi memang dalam posisi yang cukup bikin deg-degan nih. Ya harapan kita gini deh, kalau kita mau ngomong secara datanya, ya secara teknisnya, yang kita harapkan adalah inflasi bisa cepat-cepat turun nih. Ya, cepat turun ke angka 2%-an.
Nah, kalau udah kayak begitu, the Feds at least lebih nggak takut untuk mulai melakukan QE. Karena kan concern mereka adalah kalau kecepatan dinaikin, inflasinya naik lagi. Begitu ya. Ya memang jadi Jerome pusing jujurnya ya, gue harus akui memang pusing, dan rata-rata orang pada nggak mau tahu juga posisi dia seperti apa. Oke, next economic calendar untuk hari ini ya, hari Sabtu ya, otomatis nggak ada apa-apa, atau lebih tepatnya nggak ada bintang 3, maka dari itu untuk hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Oke, itu kurang lebih sih ya overallnya untuk makro kita pada hari ini ya. Mungkin kita lihat sedikit Ethereum lah. Untuk Ethereum kita bisa lihat bahwa dia ya secara struktur worse ya dibandingkan dengan BTC. Dan ini adalah gambaran dari rata-rata alts in general ya. Nggak semua, ada juga lah yang ngelawan. Ada nggak bang yang lawan? Ada nih kayak Om, gila kan. Si Om itu terakhir all time high itu kemarin. Gila kan? Gila. Nah tapi faktanya yang seperti Om ini adalah 1 banding berapa? Sedikit sekali. Banyaknya tuh lebih mirip ETH. Itu lo bisa lihat Cardano, BNB, lalu OP even worse ya. OP itu yes even worse lah. Dia basically udah nyaris balik kemana nih? Arbitrum juga. SUI dulu lumayan nahan, sekarang udah rada turun ya. Jadi gini, ada kebiasaan yang kadang-kadang cukup menyebalkan dari para pencinta altcoins ya. Gue sendiri nggak masalah dengan altcoins, gue happy aja dan profitable juga di altcoins ya in general. Nah tetapi para pecinta altcoins tuh sangat suka cherry picking disebutnya ya. Oh mana enak aja, BTCD boleh naik, tapi alts gue profit tuh. Serius, berani buka semuanya ya. Ya faktanya in general saat BTCD meningkat, alts itu menderita, cuma hanya ada 1-2 saja minoritas yang menang. Begitu, seperti Om contohnya. Ya. Dulu yang pemenang juga seperti Solana pun sudah koreksi lumayan. Begitu lu bisa lihat, dia koreksi itu sekarang sudah dari all time high-nya di sini ke sekarang tuh minus sebesar berapa nih? Minus 36%. Begitu. Ya jadi ya sentimen altcoins itu memang seperti itu dari masa ke masa. Orang selalu merasa bahwa alts itu selalu menang, tapi faktanya tidak seperti itu. Datanya tidak menunjukkan itu. Ya, hanya ada segelintir saja alts yang menang di masa-masa BTCD-nya meningkat. Begitu, di masa-masa seperti ini tuh hanya sedikit alts yang berkuasa. Begitu ya. Nah, tapi nggak tahu kenapa orang cuma ingetnya yang berkuasa aja. Yang hancurnya kayak di sweep under the rug gitu ya, di kayak itu tuh kayak lu bersih-bersih ya, nyapu tapi debunya lu masukin ke bawah karpet begitu ya. Ya karena kayak kesannya disembunyikan. Padahal faktanya mayoritasnya alts cenderung menderita saat BTCD meningkat. Begitu. Nah, jadi itu dia makanya kenapa di TCI kita tuh sampai berbusa ngomong fakta data statistik. Fakta data statistik. Supaya apa? Supaya nggak pakai perasaan. Begitu. Karena kenapa perasaan itu adalah hal yang sebenarnya nggak terlalu kepake untuk diinvestasi. Kalau untuk hidup ya kepake lah ya. Kalau nggak pakai perasaan juga serem begitu. Tapi kalau diinvestasi minimalisir lah perasaan begitu ya. Oke, makro beres ya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Toko Crypto. Siapa sih yang nggak tahu Toko Crypto? Ya, karena Toko Crypto ini adalah the biggest Indonesian cryptocurrency exchanger, ya. Dan banyak yang nggak tahu nih, tapi ya, banyak yang nggak tahu untuk urusan di CMC-nya. Ternyata Toko Crypto itu ada di ranking ke-21. Wow, ya. Dan tentunya untuk keamanan dan legalitas juga sangat penting untuk Toko Crypto ya. Jadi mereka ini sudah diatur dan diawasi oleh Bapepti. Untuk perpajakan semua sudah beres. Nah, apa nih extra benefitnya kalau lu menggunakan link referral kita di bawah ya. Nah, buat lu yang menggunakan link referral kita di bawah atau menggunakan ID referensi TKO Toshi, lu akan mendapatkan trading fee cashback sebesar 20%. Sekali lagi gue ulangi ya, akan mendapatkan 20% trading fee cashback seumur hidup. Bukan sebulan, 2 bulan, enggak. Seumur hidup.
lu sekali daftar pakai Take Out Toshi seperti yang ditulis di sini ya, akan langsung dipotong 20% setiap kali lu melakukan trade ya. Dan selain di situ juga kita bisa mendapatkan komisi hingga 40%, bonus bulanan hingga jutaan rupiah, dan berbagai macam hal-hal lain. Nah, buat lo nih ya, yang para newbies juga cocok banget ya. Misalkan lo ngerasa, aduh bang, gue DCA murni suka kelewat bang ya, lupa pasang alarm. Udah pakai toko kripto ya, ada langsung alat yang bisa langsung DCA secara rutin. Mau kapan? Harian bisa, mingguan bisa, 2 minggu sekali bisa. Mau lebih ekstrim, sejam sekali juga bisa. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk tidak DCA. Setelah DCA lo bisa earning juga, jadi aset kripto yang sudah lo beli bisa juga menghasilkan yield lagi. Jadi buat lo yang belum punya akun di toko kripto, ayo tunggu apa lagi? Gunakan link reflektor di bawah, dapatkan trading fee cashback sebesar 20% seumur hidup ya, dan mulai terus trading di toko kripto. Oke, kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, sebenarnya itu kan posisi short pertama kita udah dapat di sini nih awal ya. Target TP di sini udah kena. Nah, kalau lu kemarin buka lagi, ya walaupun sebenarnya nggak ideal itu ya, karena ini kan retest ketiga berarti. Dan retest ketiga tuh statistically speaking sering kali terjadi fake out begitu ya. Nah, tapi untuk yang kali ini, yang ketiganya malah lanjut lagi turun. Jadi andaikan lu ambil posisi short yang lebih beresiko kemarin, profit lagi sih ya. Tapi ya baik lagi, ini adalah posisi short yang lebih beresiko karena sekali lagi ini adalah retest ketiga, bukan kedua ya. Nah mungkin ada yang bingung, bang kenapa ketiga sering kali fake out? I don't know why. Tapi dari yang gue rasakan berkali-kali di market sering kali kayak gitu. Jadi kalau yang ketiga tuh suka dare, taunya malah reclaim begitu. Tapi untuk kali ini tidak ya. Nah itu di waktu bersama juga menunjukkan bahwa ya tren kali ini kita mungkin lebih lemah nih. Para bullsnya lebih nggak ada tenaga dibandingkan biasanya ya. Oke, posisi spot. Posisi spotnya di 91.906, 89.851, dan 87.216 ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum di sini kita ada posisi long ya. Dari ini short kan udah, ini sorry ini kemarin ya. Posisi long kita sudah dapatkan karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 2.619. Nah, posisi long kita ini target TP-nya bisa dipertimbangkan di angka 2.744,5 ya. Kalau lu mau sedikit lebih konservatif sebenarnya udah kena sih di sini ya. Ini struktur yang boleh jadiin target TP, tapi kalau untuk jadi next structure sih kurang lah. Tapi buat target TP doang boleh ya. Yaitu di angka 2.657 begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup posisi longnya. Dan sebenarnya gini, kalau sampai hari ini terjadi rally yang signifikan atau pump yang signifikan untuk Ethereum dan kena di angka 2.744 juga kita bisa buka posisi short ya, karena kemarin sudah terjadi retest sebagai resisten juga. Nah, untuk kalau sampai posisi shortnya kebuka di sini, target TP-nya tinggal kita balik saja logikanya di angka 2.619,6 ya. Oke, posisi spot ada di angka 2.619 dan di angka 2.552 ya, dan juga di angka 2.464,6 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini. Sebelum kita tutup, gue ingin ingatkan lagi ya untuk para newbies terutama, gini, jangan buang-buang kesempatan saat kita dikasih waktu untuk akumulasi begitu ya. Dan gue ngerti dalam posisi seperti ini ya, lu mungkin merasa bahwa aduh bang, ini kayaknya bakal turun lebih dalam lagi nih. Ini bakal turun lebih dalam lagi. Dan ini memang sering kali terjadi. Mindset seperti itu ya. Kalau lo ingat di daerah sini ya, ada yang banyak sekali ya. Bukan banyak sekali lah. Ada 1-2 dan satu yang sangat nyaring ngomongnya ya. Bahwa ini akan ke 67.000. Akan ke 67.000 ya. Terus seperti itu ya. Tapi faktanya waktu naik gimana? Nah ini memang psikologis market seperti itu. Ya, saat terjadi momen-momen di mana dia sideways begitu ya, di price range tertentu, orang-orang akan mulai bosan dan kesal begitu. Nah sama juga di sini, ini even longer ya. Nah jadi ya gini deh, kita bukan yang punya market, tapi menurut gue cara paling efektif tetap nggak ada yang ngalahin adalah DCA begitu. Jadi saat dikasih kesempatan DCA, lakukanlah begitu, karena udah banyak juga kok orang-orang yang bilang nyesel bang, harusnya di sini DCA, harusnya di sini DCA, kalau udah DCA dari sini enak. Ya, dan faktanya banyak juga keluarga TCI yang tadinya ancur-ancuran di sini, tapi karena DCA dan mulai ngebenerin portofolio spot mereka jadi 70-30 atau 60-40, akhirnya sampai ke titik sini,
tadinya boncos jadi cuan. Walaupun cuannya belum terlalu gede ya, karena harus nutup boncos yang kemarin di sini. Karena banyak yang teriak-teriak bakal 100.000 kan, banyak juga yang teriak-teriak altcoin season di masa-masa ini ya. Ya, tapi akhirnya bener karena ya portofolionya pun tepat 70-30, 60-40 dan terus DCA. Begitu. Jadi memang terdengarnya kayak Bang Toshi ini cuma ngomong DCA aja, emang profit. Justru that's the irony. Lu ngedengar orang-orang, wah caranya ribet, wah chartnya sampai semuanya isinya gambar kayak Picasso ya. Tapi ujung-ujungnya boncos lagi. Sementara gue cuma pakai cara DCA, di support aja, simple structure, tapi malah profit. Begitu. Nah itu sebenarnya kenapa bisa seperti itu? Karena mindset kita. Nah, mindset orang yang kadang-kadang pakai TA yang berlebihan gitu ya, over trading lah gitu ya, over indicator adalah dia berharap dengan indikator mereka banyak, dia jadi nggak pernah salah. Faktanya nggak bisa seperti itu, ya. Faktanya tidak bisa seperti itu. Market akan selalu memberikan reward kepada orang yang lebih bersabar. Itu nggak tahu kenapa memang seperti itu. Itu kayak sekarang gini deh, tokoh-tokoh besar dunia investasi, itu bukan orang-orang yang masuknya dalam kategori trader jangka pendek gitu. Ray Dalio, lalu siapa lagi? Warren Buffett, terus yang baru meninggal tuh siapa? Charlie Munger, lalu siapa? Paul Tudor Jones. Mereka bukan tipe trader scalper 5 menit semenit trader, enggak. Yang buat mereka kaya tuh at the end of the day adalah mereka stay in the market for a long period. Nah jadi nggak ada tuh ceritanya yang kayak di iklan-iklan broker gitu ya. Wah, saya hanya trading sebulan bisa beli 10 rumah. Ya mungkin rumah kardus bisa ya, kayak itu kalau orang Cina tuh suka bakar ini katanya buat leluhur katanya. Nah, itu mungkin bisa lu beli rumah kardus. Tapi kalau rumah beneran nggak make sense lah begitu. Ingat, easy come easy go ya. Jadi janganlah punya ekspektasi yang aneh-aneh. Makanya kenapa ada 3 golden rules gitu ya. Langsung aja kita ingetin, apa aja 3 golden rules? Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Nah, ini berpikirlah jangka panjang mungkin yang terakhir, tapi ini orang suka lupa kadang-kadang ya. Pengennya cepet-cepet. Pengennya sebulan cuan langsung bisa beli McLaren, sebulan bisa cuan langsung beli Lambo. Aduh, nggak bisa seperti itu ya. Tidak bisa seperti itu ya. Semakin lu pengen cepet-cepet seperti itu, makin boncos. Gitu ya. Oke, yang terakhir adalah salam tabur tuai. Apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.